Oke, selamat datang di materi Python yang selanjutnya, yaitu materi tentang input bagian integer. Kemarin kita telah mempelajari input pada Python untuk bagian string. Jadi konsepnya sama saja, hanya ada beberapa penambahan yang harus kalian lakukan untuk membuat Python tersebut bisa berjalan ketika kalian menggunakan integer atau angka yang dimasukkan kemudian untuk dilakukan sebuah agregasi ataupun dilakukan sebuah penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun yang lainnya. Oke, langsung kita mulai saja. Seperti biasa, silahkan kalian buka Python kalian. Kalian bisa menggunakan Python yang lama dan juga bisa menggunakan Python yang kalian pernah bikin, gitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan Python baru karena yang kemarin kita cek dulu ya. Yang kemarin udah ketinggalan ya guys. Jadi kita langsung aja kita bikin Python input. Seperti biasa, ketika pertama kali kalian membuka Python, yang harus kalian lakukan adalah mengganti nama file kalian. Nama file di sini biasanya saya menyuruh kalian untuk menamai Python strip nama kalian. Di sini saya akan menggunakan input integer. Ya. Nah, kalau kalian silakan dikasih nama kalian atau kalian juga bisa menggunakan file yang pernah kalian buat. Jangan lupa ketika kalian menggunakan Python file yang baru, maka kalian harus nantinya di akhir setelah kalian melakukan coding, kalian harus menekan tombol share ya, seperti pada video yang bisa kalian lihat sebelumnya, yaitu bagaimana cara melakukan share tugas. Nah, yang pertama-tama mari kita langsung seperti biasa ya, bikin teks dulu untuk mengidentifikasikan bahwasanya Python yang akan kita pelajari adalah input integer. Ya, nice. Oke, langsung aja kita ke codingannya. Nah, di sini saya akan langsung pertama saya akan mencontohkan bagaimana input integer ini bisa dipergunakan. Oke, saya akan membuat sebuah angka, misalnya variabel angka 1 sama dengan seperti biasa input masukkan angka 1 misalnya ya ke 1. Kemudian angka 2 kalian bisa tulis input seperti biasa ya, masukkan angka ke 2. Nah, kalau misalnya kalian akan mencetak angka 1 dan angka 2 sebagai string, itu kalian bisa langsung print ya hasilnya, yaitu angka yang kalian masukkan adalah angka ke 1 gitu ya, misalnya ya. Angka ke 1 yang kalian masukkan adalah, tinggal di plus ya, angka 1. Ini bisa dilakukan juga untuk angka yang kedua ya. Nah, angka kedua kita coba jalankan, kita koneksi dulu. Nah, kalau kita jalankan, maka di sini masukkan angka 1 misalnya 10, angka 2-nya 15, maka di sini tidak terjadi error karena input yang diberikan adalah berupa string ya, dan kemudian keluaran atau outputnya itu juga berupa string. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang kita akan menjumlahkan angka 1 dan angka 2? Nah, misalnya di sini saya berikan sebuah variabel jumlah ya, kemudian masukkan angka 1 ditambah angka 2. Kemudian misalnya hasil dari penjumlahan adalah nah kayak gini, misalnya langsung ke jumlah. Nah, apa yang akan terjadi? Pasti di sini akan terjadi error. Kita coba ya. Kita 10 ditambah 15. Oh, ternyata yang terjadi bukan error, yaitu angka 1 dan angka 2 itu tidak dijumlahkan. Karena apa? Karena angka ke-1 dan angka kedua itu masih berupa string, sehingga kita harus mengkonvert angka string tersebut ya. Jadi bentukan inputan berupa string ini harus kita convert ya, yaitu kita menambahkan int di depannya ya, seperti ini. Int kita convert namanya ya. Dengan memberikan nama int itu berarti kita mengconvert
Oke, setelah seperti ini kita akan coba runningin lagi. Angka 10, 15. Yang terjadi adalah error. Kenapa error? Karena variabel jumlah dia sudah berubah menjadi integer ya, bukan lagi string. Nah, untuk itu kita harus mengconvert jumlah ini tadinya string gitu ya. Jumlah ini tadinya integer jadi string. Jadi kita tambahin str. Nah, seperti ini. Maka ketika di running kita tambahin 10 tambah 10 ya. Sorry, enter. 15 enter. Maka di sini penjumlahannya ketahuan yaitu 25. Benar ya berarti ya. Nah, sekarang yuk kita implementasikan ke dalam sebuah rumus berbentuk bangun datar ataupun bangun ruang. Oke, saya akan menambahkan lagi teks untuk dividernya atau pembatasnya. Implementasi integer. Oke, seperti biasa saya akan bikin serapih mungkin biar kalian juga nanti bisa mencontohnya. Print. Nah, kita beri nama ya, program menentukan luas dan keliling persegi ya. Oke. Nah, kita bikin print lagi, kita bikin divider ya, atau garis bawahnya kayak gini biar nanti terlihat lebih rapi. Kemudian kita buat yaitu sebuah variabel yang digunakan untuk menampung variabel yang ada di dalam rumus persegi. Kita persegi panjang aja ya biar nanti double itunya variabelnya, persegi panjang. Oke. Nah, di sini kita butuh di persegi panjang, kita butuh yang namanya variabel panjang dan variabel lebar. Maka kita langsung definisikan variabel panjang sama dengan seperti contoh di atas, pakainya integer, kita konversi ya, konversi inputnya ya. Kemudian kita masukkan panjang. Kemudian lebar seperti biasa konversikan ya, masukkan lebar ya. Nanti di sini kita akan langsung gitu ya, masukkan angka gitu, nanti di sini akan ada. Nah, kita langsung bikin divider nih, copy paste dari sini aja. Nah, kemudian kita bikin rumusnya ya, berarti ada luas yaitu panjang dikali lebar, kemudian ada keliling yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Kemudian tinggal kita outputkan atau kita print hasil dari penjumlahan dari luas dan kelilingnya, ya ini variabel luas dan variabel keliling. Print kita luas sama dengan gitu ya. Nah, di sini ditambah yaitu kita convert dulu yang bentukannya tadinya integer ke bentuk string yaitu luas. Tambah lagi biar bagus jadinya, misalnya sentimeter persegi pangkat 2 gitu ya. Nah, kita ini juga untuk keliling. Nah, ini kita biar rapi, keliling. Nah, ini sentimeter doang. Jangan lupa ketika kalian menuliskan nama variabel, maka nama variabel tersebut akan bersifat case sensitif, yaitu ketika menulisnya panjang kecil semua maka dia harus ditulis kecil semua. Ketika besar semua maka ditulis besar semua, sesuai dengan kaidah penamaan variabel. Yuk kita eksekusi. Nah, kita misalnya panjangnya 10, lebarnya 8. Maka nanti akan ditemukan untuk luas dan kelilingnya adalah seperti ini. Nah, bagi kalian silahkan bisa mencontoh program yang ada ini untuk membuat tugasnya, dan atau misalnya kalian untuk tugas yang lain kalian bisa explore lagi untuk bentuk bangun ruang dan bangun datar yang lainnya gitu ya. Jadi ada keliling, ada
lingkaran, kemudian ada bola, kemudian ada tabung, kemudian ada persegi gitu ya, ada kubus gitu dan lain-lain, dan kalian bisa explore sendiri menggunakan rumus matematika, fisika, kimia ataupun rumus yang lain yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kalian lebih paham tentang input dan variabel. Ya, baik nanti input berupa string maupun input berupa integer atau berbentuk angka yang kemudian bisa diagregasikan. Mungkin dari saya itu saja. Untuk tugasnya silahkan dicek di classroom masing-masing. Jangan lupa untuk perhatikan dengan baik dan benar tugas yang harus kalian kerjakan. Terima kasih, sampai jumpa.